Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari, salah satu ulama Nusantara yang mengajarkan kajian-kajian tasawuf falsafi. Kemudian dilanjut dengan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis pada minggu yang lalu sudah dibahas tentang orang yang mendapatkan anugerah ma'rifah, ya. Itu sama saja orang yang mendapatkan al-jannah mu'ajjalah, yaitu surga yang diberikan oleh Allah, ya, pada saat masih hidup di dunia. Karena bagi orang yang ma'rifah, sebagaimana penjelasan dalam kitab ini, mereka akan senantiasa dalam keadaan sukacita, ya, dalam kondisi apapun, dan juga bisa menjadi, ya, teladan bagi umat, ya, yang mereka berpegang teguh, ya, dengan orang yang memperoleh anugerah ma'rifah tersebut. Syekh Nafis memberikan penjelasan, ya, tentang anugerah ma'rifah yang dirasakan oleh bagi para salik, ya, yang telah mencapai pada tahapan puncak dari perjalanan, yaitu wusul ilallah, sehingga mereka memiliki sikap yang konsisten dan istiqomah, ya, dalam berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri para aulia, ya, aulia Allah itu dijelaskan dalam ayat ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala, ingatlah, inna aulia Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, itulah khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak ada bagi mereka, yahzanun, mereka sedih. Jadi ciri-ciri, ya, ciri-ciri yang nyata sesuai dengan ayat ini. Seseorang itu benar-benar wali Allah atau tidak dapat dilihat dari indikator ini. Apakah dia memiliki rasa khauf dan sedih atau tidak? Kalau berdasarkan ayat ini, ciri-ciri wali Allah adalah tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Kenapa demikian? Ya, karena sudah memperoleh
anugerah asror ilahiyah, sehingga memahami betul ya, tentang kehidupan alam semesta ini, sehingga tidak ada yang perlu ditakutin dan juga tidak ada yang perlu disedihin. Berbeda dengan orang awam, berbeda dengan orang umum. Kenapa mereka masih khauf, masih ada rasa khawatir? Ya karena keimanannya masih turun naik. Takut tidak makan, ya, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi masa depan gitu. Karena keimanannya masih turun naik. Dan juga tidak ada kesedihan ya, bagi orang yang telah sampai pada derajat waliullah. Nah, kenapa kita ya sering merasakan kesedihan? Karena kita masih menggunakan hawa nafsu kita. Contoh, kenapa orang sedih? Itu salah satu faktornya adalah orang yang mengalami kegagalan. Ya, coba kalau dia paham tentang ilmu tauhid, ya tentang kehendak Allah, qudrah iradah Allah, nah, maka sikapnya akan berbeda. Nah, orang sedih karena dia punya harapan yang gagal, sehingga dampaknya merasa kesedihan. Kemudian selanjutnya, dan lagi beroleh mereka itu kerajaan dan karomah. Ya, ini tambahan dari Syekh Nafis Al-Banjari. Bagi orang yang telah mencapai makom kewalian, itu memperoleh ya kerajaan, singgasana, dan karomah ya. Dan karomah karena bahwasanya daripada sya'n raja ya, itu luas segala tasarufnya. Maksudnya itu otoritas ya, seorang yang memperoleh anugerah sebagai seorang raja itu memiliki otoritas yang cukup luas dalam hal tasarufnya, yaitu ya, dia punya kehendak, punya keinginan yang bisa ya sesuai dengan kehendaknya. Ya, contoh misalkan seorang raja atau sultan, dia punya otoritas yang luas itu. Dan bahwasanya tiada ada yang demikian itu pada hakikatnya di dalam dunia ini melainkan bagi aulia Allah. Jadi yang bisa memperoleh kedudukan yang demikian itu yaitu tidak ada lain yaitu para aulia Allah. Dan bagi segala pilihannya yang ridho mereka itu akan qodoknya, bermula laut dan darat dan segala bumi bagi mereka itu satu kodam jua, dan tanah dan batu bagi mereka emas dan perak, yakni bolehlah dijadikan oleh mereka itu emas dan perak. Maksud dari penjelasan Syekh Nafis Al-Banjari ini ya, bahwa orang yang mencapai kewalian itu ibarat ya, dia seorang raja di dunia ini. Tapi kewalian ini kan gelar kedudukan di alam rohani, sehingga tidak nampak secara lahiriah. Jadi wali yang ada di dunia itu tidak nampak tanda-tanda secara lahiriah, baik kedudukan maupun singgasananya. Akan tetapi orang yang telah mencapai kewalian ini
Ciri-cirinya mereka diibaratkan seperti seorang raja yang memiliki otoritas ya untuk menjadikan segala hal yang ada di bumi ini ya itu sesuai dengan kehendaknya. Artinya seorang wali ini diberikan anugerah ya ketika berkeinginan itu bisa kun fayakun. Termasuk yang tadi dijelaskan, andai seorang wali ya itu berkehendak batu jadi emas, itu jadi. Karena semua alam semesta ini telah tunduk kepada orang yang dicintai oleh Allah. Hal ini bisa kita lihat ya, bagaimana salah satu contoh di dalam kitab ini dijelaskan, yaitu Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham dulunya ini seorang gubernur, ya, orang yang kaya raya. Kemudian suatu hari Ibrahim ibnu Adham ini disadarkan oleh Allah dengan sebuah peristiwa, yaitu ketika Ibrahim ibnu Adham sedang berburu di tengah hutan, ya. Kemudian bekal makanannya yang berupa roti itu tiba-tiba diambil oleh burung, ya. Mungkin kalau sekali dianggap sesuatu yang biasa, tapi ini berkali-kali. Akhirnya Ibrahim ibnu Adham itu mengikuti burung yang mengambil rotinya. Ada apa ini burung kok sampai mengambil roti beberapa kali? Akhirnya diikutilah burung tersebut. Ternyata di tengah hutan ada seorang laki-laki yang diikat tangannya, kakinya, kemudian hanya mulutnya yang bisa membuka. Lah, burung ini ya nyuapin orang tersebut ya melalui mulutnya dengan memberikan roti tersebut. Nah, melihat peristiwa ini, Ibrahim ibnu Adham itu kemudian terbuka ya kesadaran spiritualnya ya, kesadaran keyakinannya kepada Allah, sehingga akhirnya kedudukan ya sebagai ya, pemerintah, pejabat pemerintah ya, dalam hal ini sebagai gubernur itu ditinggalkan. Ya, artinya ditinggalkan secara tanggung jawab. Ya. Maksudnya ya mengundurkan diri ya. Kemudian anak dan istrinya dicukupi semua secara materi. Setelah itu Ibrahim bin Adham ya mencari guru, kemudian berkholwat di tengah hutan. Maka ketika kholwatnya ini telah sampai, istilahnya dalam proses riaduhnya itu telah sampai pada puncaknya, maka Ibrahim ibn Adham telah memperoleh ya derajat sebagai kekasih Allah atau sebagai seorang wali ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali itu bisa dilihat dari sisi karomahnya. Kalau orang ngaku wali ya kok nggak punya karomah, ini ya ada tanda tanya, wali beneran atau wali-walian gitu. Maka hal ini terjadi pada Ibrahim ibn Adham setelah sekian lama habis ya perbekalannya, kemudian dia ingin menyeberang lautan ya, tapi tidak punya duit untuk membayar perahu. Ini dijelaskan. Akhirnya Ibrahim bin Adham berdoa memohon kepada Allah, Allahumma innahum qad sa'aluni
Allahumma ya Allah, innahum sesungguhnya mereka, itu tadi untuk membayar perahu tadi untuk nyebrang. Qad sa'aluni, sungguh mereka telah memintaku. Malaisa indi, sesuatu yang tidak ada pada diriku. Ya memang Ibrahim ibn Adham sudah ya tidak punya apa-apa lagi gitu secara materi. Sedangkan wahwa indaka kasir, sedangkan itu ya di sisimu sangat banyak sekali. Ini doanya Ibrahim bin Adham ya ketika memohon pertolongan kepada Allah. Akhirnya setelah beliau berdoa memohon Allah dengan doa tersebut ya, akhirnya dan kodam amat banyak itu. Maka menjadilah segala pasir itu dinar gitu. Ini salah satu karomahnya. Jadi setelah beliau berdoa seperti itu, semua pasir itu berubah menjadi dinar. Nah, namun demikian Ibrahim ibn Adham tidak mengambil secara keseluruhan, dikantongin itu tidak. Kalau manusia yang masih ada nafsunya itu kan pasti ya ini buat modal ini, artinya diambil dengan besar-besaran. Tapi Ibrahim bin Adham mengambil secukupnya, gitu. Cukup 1 dinar, dan 1 dinar ini diberikan ya kepada orang yang punya perahu ya supaya diizinkan naik perahunya untuk nyebrang. Ini salah satu contoh ciri-ciri seorang wali itu dalam kondisi tertentu ketika memohon kepada Allah ya diberikan sebuah karomah. Ini namanya karomah. Itu. Nah, di Indonesia ya juga ya sering terjadi orang-orang yang memiliki karomah ya. Ini sebagai tanda kewalian seorang tokoh. Seperti ketika Sunan Bonang ya menunjuk sebuah pohon, kemudian pohon itu berubah menjadi emas ya. Akhirnya membuat Sunan Kalijaga terpesona. Kemudian akhirnya setelah Sunan Kalijaga sadar ya berguru kepada Sunan Bonang ya supaya dibimbing ya menjadi muridnya. Jadi tidak terpesona dengan sebatas pohon yang berbuah tadi semua menjadi emas, tapi bagaimana Sunan Kalijaga dapat ilmu ya yang bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salik yang lurus ya itu tidak menjadikan karomah ini sebagai tujuan. Maka bagi barang siapapun kok dia dalam beribadah ataupun dalam tujuan zikir kok pingin punya karomah, ya ini salah. Karena karomah bagi para wali ini bukan tujuan. Ya, kalau dia menjadikan karomah sebagai tujuan, ini terhijab. Ya, kalau seorang salik, ya tidak akan sampai kepada Allah. Ya, karena itu, ya niat ketika dalam posisi sebagai seorang salik, ya harus lurus semata-mata, ya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terpesona dengan kesaktian maupun terpesona dengan karomah tadi. Di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini menarik. Ada praktek-praktek yang sesungguhnya ini hanya tipu daya. Ya, contoh misalkan
Seseorang yang sebenarnya dia orang biasa, bukan wali, bukan apa. Kemudian mendemonstrasikan dirinya di hadapan orang lain dengan berbagai macam karomah gitu ya. Biar muridnya terpesona bahwa dirinya itu wali. Gitu. Demonstrasi keanehan-keanehan ini ya sesungguhnya ada tekniknya. Kalau dikritisi itu ada tekniknya. Tapi bagi murid yang awam itu akan terkagum-kagum. Wah, guru gua sakti ini gitu kan. Padahal menggunakan teknik dan trik gitu. Nah, padahal sesungguhnya seorang wali itu tidak akan pernah mendemonstrasikan karomah ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang itu bukan untuk memamerkan gitu. Jadi seperti para nabi menunjukkan mukjizatnya, itu bukan demonstrasi yang bisa dilakukan setiap saat, tapi ketika kondisi-kondisi tertentu terjepit, itu mukjizat turun. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun sampailah di bibir pantai, kemudian saat itu ya bingung harus kemana lagi, akhirnya memohon kepada Allah, diberikan mukjizat laut membelah. Ini salah satu contoh mukjizat. Ya, begitu juga ketika Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Nabi Musa ya tidak punya ilmu apa-apa. Tiba-tiba ada perintah lempar tuh tongkat. Ya, kemudian berubahlah tongkat itu menjadi ular yang lebih besar yang memakan semua ular-ular yang ditampilkan oleh tukang sihir. Nah, ini mukjizat yang terjadi pada Musa ini adalah sebagai bukti bahwa orang tersebut itu adalah utusan Allah. Ya, karena pintu kewalian, pintu kenabian sudah ditutup ya, jadi sudah tidak ada orang yang ngaku-ngaku nabi lagi ya, sesudah Nabi Muhammad. Maka yang ada hanya wali. Nah, wali ini kadang di zaman sekarang tadi ya, beberapa kasus itu sering terjadi orang yang ngaku-ngaku wali kemudian seolah-olah punya karomah padahal ini hanya bikinan. Nah, ini kita sebagai umat harus cerdas supaya bisa membedakan mana wali yang beneran, mana yang pura-pura wali. Sebab di zaman sekarang itu ya sangat samar ya, nyari wali yang beneran sama orang yang pura-pura wali gitu. Karena trik-trik seperti kayak karomah macam-macam, dia bisa memainkan dengan berbagai macam cara. Tapi wali yang sesungguhnya ya tidak dengan cara-cara seperti itu. Ya. Jadi Syekh Nafis memberikan contoh pada Ibrahim ibn Adham ya, ini supaya para salik itu percaya dan yakin. Kalau orang yang menuju Allah ya, kalau levelnya itu wali ya, itu akan muncul karomahnya. Tapi kalau dia levelnya itu adalah mutakin ya, atau dengan kata lain mukhlisin ya, pasti ya, suatu ketika menghadapi kondisi sulit ya akan diberikan maunah oleh Allah. Jadi namanya bukan karomah tapi maunah. Dalam kondisi tertentu ada pertolongan Allah. Ini namanya maunah. Kalau wali itu karomah, kalau nabi itu mukjizat. Dan maunah yang dirasakan oleh para salik atau orang-orang yang dalam menuju Allah itu istiqomah ya, ini juga tidak bisa dibuat main-main gitu ya. Karena kalau ada keinginan main-main itu berarti hawa nafsu.
Dan itu tidak muncul. Gitu. Karena maunah ini akan turun memang dalam kondisi yang sulit, kemudian dia sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah. Nah, barulah turun maunah. Jadi tidak bisa maunah karomah itu dibuat main-main gitu ya. Karena itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang melihat, menyaksikan, oh iya itu mengalami sebuah proses maunah, oh iya berarti orang tersebut tanda-tandanya dicintai oleh Allah. Kalau ada orang kok sampai ya mengeluarkan karomah istilahnya, muncul karomahnya, oh berarti ya itu tanda-tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan segala jin dan manusia dan binatang dan burung tersungkur sekalian bagi mereka itu, dan tiada menghendakinya mereka itu akan suatu melainkan adanya, karena bahwasanya mereka itu tiada menghendaki mereka itu melainkan pada yang dikehendaki Allah Ta'ala itu. Ini ya termasuk anugerah orang yang mendapatkan derajat kewalian ya. Ini jin dan seluruh manusia termasuk binatang ya, burung itu mana di sini tersungkur, itu maksudnya bersimpuh gitu ya. Jadi jin, manusia, binatang ya semuanya itu bersimpuh ya, karena di dalam diri seorang wali yang dicintai oleh Allah itu ada nur ilahiyah. Karena power nur ilahiyah itu cukup besar gitu ya, sehingga manusia ya mudah untuk tunduk dan mengikuti ya. Begitu juga jin ya, apapun levelnya jin ya itu juga tunduk ya dan mengikuti, termasuk ya binatang. Ini juga bisa untuk menguji kewalian atau kesalehan seseorang. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan bahwa semua binatang juga tunduk. Misalkan seorang yang sampai pada tahapan wali, ya, misalkan ya, untuk supaya terlihat beliau wali atau tidak, yaitu ketika diuji secara nyata dengan binatang-binatang buas. Nah, kalau dia seorang wali yang benar, ya, pasti binatang buas itu tunduk, ya, tidak mampu, istilahnya tidak berani sampai bersikap menyerang, tidak berani. Dan ini juga pernah dibuktikan. Ada sebuah kisah salah satu orang yang memiliki ciri-ciri ya, memiliki dzurriyah genetik ruhani ya, yang orang-orang soleh itu ya tandanya gampang gitu. Salah satunya ya binatang buas pun tunduk gitu. Maka kalau misalkan diuji dengan cara seperti itu, ternyata binatang-binatang buas pun tunduk, nah, itu berarti benar-benar dia wali Allah gitu. Jadi ini cara mudah bagaimana ngetes kewalian seseorang itu. Sebab apa yang dijelaskan di sini juga sudah banyak buktinya ya, para aulia-aulia itu ya memiliki karomah yang demikian dahsyat. Termasuk ya Habib Lutfi pernah cerita ya, kakeknya Habib Toha itu juga sama ya, memiliki karomah yang luar biasa. Binatang-binatang buas termasuk macan itu tunduk dan bersimpuh. Nah, itu. Ini cerita ini sudah banyak yang tahu lah tentang
kakeknya Habib Lutfi, Habib Toha itu. Bahkan saya mendengar langsung dari beliau bahwa pernah sekali beliau nyewa satu gerbong kereta dari Indramayu ke Pekalongan. Nah, itu satu gerbong itu untuk hewan-hewan buas seperti macan dan singa. Nah, setelah sampai Pekalongan heboh gitu. Dan menariknya, hebohnya lagi, macan yang dibawa oleh Habib Toha itu mengaum, ya. Kemudian datanglah macan-macan yang ada di hutan itu. Nah, itu waktu itu menurut kisahnya Habib Toha ingin membebaskan beberapa kiai yang ditahan oleh Belanda. Jadi dengan teknik seperti itu akhirnya Belanda melepaskan tokoh-tokoh atau kiai-kiai yang ditahan oleh Belanda. Nah, ini salah satu bukti karomahnya seorang wali gitu. Jadi kalau sama kucing aja masih dicakar, ini ya berarti ya belum wali gitu. Kemudian ada penekanan bahwa mereka itu melainkan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala itu adalah ia, dan tiada takut mereka itu suatu jua daripada segala makhluknya, dan takut akan mereka itu makhluk, dan tiada berkhidmah mereka itu akan seorang jua pun daripada makhluk, akan mereka itu tiap-tiap yang berlainan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari penjelasan ini ya kita semakin tambah wawasan ilmu ya tentang kewalian itu. Jadi ciri-ciri seorang wali ya sebagaimana di awal tadi, salah satunya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak punya kesedihan dan tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa kesedihan. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah memiliki otoritas ruhani ya yang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Contoh ya, para wali ini ciri-cirinya itu bisa pergi pada sebuah tempat ya dalam waktu yang sekejap gitu. Contoh misalkan mau umroh atau haji. Ini kalau kisah-kisah di Jawa dulu itu banyak ulama-ulama yang seperti itu. Ya. Dan di sini juga disampaikan tadi oleh Syekh Nafis. Jadi sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Mereka bisa berkomunikasi tanpa dengan HP. Karena sudah terlepas dari ruang dan waktu. Nah, kalau ada orang-orang kok memiliki ciri-ciri itu, ya yakinlah bahwa itu sebagai salah satu ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini juga ada kisah nyata. Kisah nyata bagaimana seorang wali di Jawa ya itu mengetahui gerak-gerik seseorang yang berada di Mekah gitu. Nah, ini bukti bahwa apa yang disampaikan dalam kitab ini benar. Itu berarti ya wali yang benar. Jadi orangnya di Jawa tapi tahu peristiwa yang sedang terjadi di Mekah terhadap seseorang. Nah, ini kenapa? Karena pandangannya ya sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendengarannya juga sama, penglihatannya juga sama. Itu sehingga para wali ini ya memiliki keistimewaan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya demikian penjelasan Syekh Nafis ya soal
ciri-ciri orang yang ma'rifatullah, orang yang wusul ilallah, kemudian diberikan berbagai macam fasilitas oleh Allah. Tapi sekali lagi, bagi para salik, jangan menjadikan karomah dan keanehan-keanehan ini sebagai tujuan. Sebab kalau seorang murid sudah punya tujuan supaya sakti, pengen begini, pengen begini, ya itu tidak akan sampai, tidak akan wusul ilallah. Ini bisa menjadi hijab. Ya, tujuannya cuma satu, ya mencari ridho Allah. Soal jadi wali atau tidak itu urusan Allah. Soal nanti punya karomah atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita tahu, oh ya, kalau ciri-ciri seorang waliullah, oh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan manusia biasa. Itu saja. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin memahami perbedaan mana wali yang benar-benar wali dan mana yang pura-pura wali. Ya, sebab orang ngaku kutub, ngaku wali gos, wali macam-macam di zaman sekarang sudah banyak gitu. Dan saya pernah menyaksikan sendiri orang punya pengakuan sebagai wali kutub misalkan. Tapi ya ciri-ciri yang disampaikan oleh Syekh Nafis sama sekali tidak nampak gitu. Oh, akhirnya paham. Ini ya hanya ngaku-ngaku wali saja gitu. Itu bagaimana mungkin? Ya, kalau dia ngaku seorang wali, ya tanda-tanda karomah itu tidak ada, gitu kan? Dan masih ya berlumuran dengan hawa nafsu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kekasih Allah sementara dia masih berlumuran dengan hawa nafsu. Ya, demikian pengajian Durrun Nafis. Selanjutnya kita lanjutkan pengajian Al-Futuhat Al-Makkiyah.